karena seperti kata orang kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Oke, Treasury adalah aplikasi fintech yang menyediakan emas fisik digital 24 karat untuk kamu bisa simpan nih. Kamu bisa punya simpanan emas mulai dari 5 ribuan, kamu juga bisa simpannya tanpa ada biaya tambahan, daftarnya juga kamu tanpa ada biaya tambahan, lalu kamu juga bisa nanti jual emasnya, cetak emasnya, dan langsung dikirim ke alamat rumah kamu. Kamu bisa cetak emasnya mulai dari 0,1 gram, dan kamu juga bisa beli perhiasan atau logam mulianya langsung dari aplikasi Treasury. Nah, kamu juga bisa mempersiapkan semua rencana keuangan kamu dengan punya simpanan emas di Treasury. Nah, Treasury juga bermitra dengan salah satu lembaga clearing di Indonesia, yaitu Indonesia Clearing House atau ICH, yang juga bermitra dengan Indonesia Commodity Derivative Exchange atau ICDX, yang merupakan bursa berjangka dalam penyelenggaraan pasar emas fisik digital yang diawasi oleh Bapepti. Selain kamu juga bisa punya simpanan emas 24 karat, tadi kamu juga bisa nih mengirimkan emas ke teman, kerabat, sahabat kamu dengan menggunakan fitur hadiah emas. Nah, selain itu, Treasury juga berkomitmen nih untuk memberikan edukasi finansial kepada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, lahirlah Treasury Cetar atau Treasury Cerita dari Pakar, sebuah program edukasi finansial yang mengundang pakarnya untuk membahas tuntas topik dan tips-tips seputar dunia finansial. Nah, supaya Blibli Friends dan juga Sobat Treasury yang hadir dan berpartisipasi di acara live stream hari ini bisa tambah investasi emas digitalnya lebih banyak, selama live stream berlangsung, kamu bisa dapat harga khusus nih untuk voucher emas digital Treasury hanya di toko Treasury yang resmi ada di Blibli. Kamu bisa dapetin diskon hingga 80%, sehingga kamu bisa dapat punya simpanan emas lebih banyak. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, aku akan panggilkan Master Finansial Indonesia hari ini yang akan sharing berbagai tips finansial ya. Ada Mas Safir Senduk sore ini. Halo Mas Safir. Selamat sore Vira. Sore Mas Selamat Safir. sore Blibli Friends, Sobat Treasury. Selamat sore semuanya. Sore Mas. Apa kabarnya nih Mas hari ini nih Mas? Kabar luar biasa, terima kasih Jumat Vira. sore udah menuju akhir tahun nih ya Mas. Iya. Mas Safir, ini tadi aku mau intro sedikit nih Mas. Kita dengan Treasury Cetar sudah cukup banyak ya Mas kita membahas nih Mas ya. Berbagai topik finansial. Kita waktu itu pertama ada bahas terkait cara atur duit biar jadi sultan ya Mas. Betul. Sempat juga bahas bijak kelola dana lebaran. Waktu itu kita laksanakannya di bulan puasa ya, menuju lebaran waktu itu. Betul. Ada juga persiapan dana darurat, udah banyak. Terus dua terakhir kita bahas tentang detox finansial dan juga declutter finansial ya Mas. Mumpung menuju akhir tahun kan ini, kita harus persiapan biasanya resolusi di tahun depan ya Mas ya. Betul. Iya, Mas Safir, kita hari ini akan membahas temanya menuju hashtag masa keemasan di 2022 ya Mas ya. Betul. Ya, Mas Safir, ada nggak sih teman-teman Mas Safir mungkin, atau mungkin Mas Safir pernah dengar cerita nih, biasanya suka akhir tahun mempersiapkan banyak resolusi ya Mas ya. Ya. Terus at the end pada suka cerita nggak sih Mas, mereka tuh biasanya berakhirnya wacana, karena kalau aku pribadi nih suka nyiapin nih, udah semangat-semangat awal-awal tahun, terakhirnya rencananya cuma jadi wacana nih Mas. Kalau dari Mas Betul. Safir sendiri pernah denger banyak nggak ya teman-teman dari Mas Safir yang kayak gitu Mas? Banyak banget Vira, itu mungkin hampir 90% orang-orang yang bikin resolusi itu, ya habis itu resolusinya nggak tercapai, gagal aja gitu. Gitu. Sayang banget ya Mas. Ini kita Betul. mungkin bisa nggak nih Mas di-share ke Blibli Friends dan juga Sobat Treasury yang ada Ya. di live stream hari ini, gimana sih caranya supaya nggak another new year, another resolusi yang dibikin atau mungkin direvisi, berakhir Ya. jadi another rencana jadi wacana nih Mas. Iya, ada. Nanti kita akan bahas ya Vira. Oke Mas, nah mungkin aku akan ajak Blibli Friends dan juga Sobat Oke. Treasury yang nonton dulu nih untuk Ya. kalau mereka punya pertanyaan, mereka bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita
bahas juga ya Mas setelah sharing dari Mas Hafid terkait bagaimana mempersiapkan masa kemasan di 2022 supaya nggak jadi wacana lagi ya Mas ya. Betul. Oke, baik Mas. Aku persilakan tempat dan waktunya untuk Mas Ya, Hafir. Silakan ya. Mas Hafir. Terima kasih Vira. Selamat sore Ya. semuanya, Sobat Treasury dan Blibli Friends. Senang banget bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Hari ini tanggal 17 Desember 2021. Nggak terasa Vira dan semua Sobat Treasury, Blibli Friends, sekitar 13 atau 14, 15 hari lagi kita akan masuk ke tahun baru 2022. Dan biasanya yang selalu kita temui adalah, ini biasanya nih media massa atau sosial media selalu ngomong tentang resolusi. Apa sih resolusi Anda 2022 misalnya. Kemudian juga ada pertanyaan, 2021 udah ngapain aja gitu. Tapi yang lucu, Sobat Treasury dan Blue Friends semuanya, yang lucu adalah seringkali orang yang punya resolusi tersebut, kalau Anda bikin resolusi, katakan 31 Desember, Anda bikin resolusi, 30 Desember, Anda bikin resolusi, seringkali resolusi tersebut gagal tercapai, bahkan pada bulan pertama atau bulan kedua udah gagal tercapai. Sebenarnya bukan gagal tercapai, tetapi sudah dilupakan. Anda tahu nggak kenapa? Yang pertama adalah penyebabnya biasanya adalah karena biasanya orang bikin resolusi. Saya kasih tahu dulu apa itu resolusi dia. Saya mungkin lupa kasih tahu. Jadi buat Anda yang belum tahu, resolusi itu adalah semacam goal lah ya, semacam target seperti itu ya. Dan biasanya banyak orang berpikir ngapain sih kita target-targetan segala, nanti kalau nggak tercapai stres loh. Nah biasanya banyak orang punya target supaya apa? Supaya mereka punya ukuran seperti apa kerjaan yang akan mereka lakukan. Kalau Anda kerja di sebuah perusahaan misalnya, mungkin supervisor Anda kasih target penjualan Anda sebulan sekian misalnya. Dengan demikian kerjaan Anda terukur. Kalau target kerjaan Anda sebulan, target pencapaian penjualan Anda adalah sebesar sekian per bulan, Anda bisa mengukur, oke, berarti bulan ini saya mesti nelfon berapa orang nih, dari berapa orang tersebut yang bikin janji ketemu berapa orang, dan seterusnya. Jadi ada ukurannya. Nah masalah tercapai atau tidak biasanya adalah kalau tercapai itu syukur, tapi kalau tidak tercapai, paling tidak hasil dari Anda tidak tercapai itu seringkali lebih baik daripada kalau Anda nggak bikin target sama sekali. Saya ulang lagi, kalau resolusi Anda tercapai itu bagus, tapi kalau goal Anda atau target Anda tidak tercapai, seringkali pekerjaan yang Anda lakukan pada target yang tidak tercapai itu tetap aja lebih baik daripada kalau Anda nggak punya target. Kenapa begitu? Karena target itu membuat Anda punya ukuran mesti seberapa banyak kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang yang lucu adalah seringkali banyak orang dia punya resolusi atau punya target pada awal tahun 2022 atau setiap awal tahun, seringkali pada bulan pertama atau bulan kedua target tersebut lupa. Kenapa begitu? Kalau saya lihat sih ada beberapa penyebab. Yang pertama seringkali adalah target itu kebanyakan. Oke, tahun depan 2022 saya mau kurus. Ya, itu target berat badan mungkin ya. Tapi itu banyak orang lakukan. Saya mau kurus. Target kedua atau resolusi kedua adalah saya ingin meningkatkan penghasilan saya. Target ketiga atau resolusi ketiga adalah tahun 2022 saya ingin meningkatkan jumlah tabungan yang saya lakukan ke emas saya misalnya. Emas saya mau saya tingkatkan. Jumlah setoran saya ke aplikasi Treasury mau saya tingkatkan setiap bulannya seperti itu ya. Keempat, punya pacar seperti itu ya. Atau kalau Anda udah punya pacar, nikah seperti itu. Jadi dan tanpa kita sadari seringkali nomor satu resolusinya terlalu banyak. Sekarang bayangin kalau Anda resolusinya terlalu banyak, seringkali susah fokusnya karena begitu terlalu banyak Anda susah fokus, jadi malah satu pun nggak ada yang tercapai sama sekali sehingga Anda lupa. Itu yang pertama, seringkali resolusinya kebanyakan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun Anda resolusinya sedikit, seringkali yang Anda lakukan adalah Anda punya target tahunan, tapi habis itu sudah. Ngapain? Ya sudah, apapun yang terjadi ya sudah. Target saya 2022 saya bisa meningkatkan investasi saya. Ya mungkin bukan Januari, Mas Hafid, Februari, Maret. Yang penting Desember deh Mas Hafid paling lama. Akhirnya dia kejar yang dia lakukan Desember, yang dia lakukan tuh akhirnya dia tingkatkan investasinya Desember. Tapi kalau Desembernya ingat, kalau Desember nggak ingat, akhirnya nggak tercapai juga kan begitu ya. Jadi biasanya yang orang lakukan adalah dia punya target jangka panjang, karena terlalu panjang target, dia jadinya lupa. Jadi saran saya biasanya adalah jangan punya target jangka panjang, tapi punya target yang lebih pendek, bulanan misalnya. Misalnya Januari 2022 saya mau turun 1-2 kilo misalnya. Atau Januari 2022 saya mau tingkatkan jumlah investasi yang saya lakukan ke aplikasi Treasury dari 500.000 per bulan menjadi 700.000 per bulan. Januari 2022. Jadi Anda lebih pendek lagi bulanan. Dan biasanya target bulanan tersebut bisa Anda raih kalau apa? Kalau Anda bagi ke dalam 4 mingguan. Jadi Anda lakukan fokus minggu ini mau ngapain
ngapain, fokus minggu depan mau ngapain. Oke, minggu ini saya ingin tingkatkan penghasilan saya. Oke, minggu depannya saya ingin begitu, dan seterusnya. Sehingga kalau 4 minggu itu di total, Anda akan mencapai target bulanan Anda. Jadi yang kedua adalah seringkali gagal. Kenapa? Karena target Anda terlalu panjang, tidak Anda pecah ke dalam target yang lebih pendek seperti bulanan atau mingguan. Itu yang kedua. Nomor 3 adalah seringkali orang gagal atau orang lupa dalam ketika dia punya resolusi adalah seringkali resolusi tersebut dia lakukan karena ikut-ikutan. Temannya bilang, oke, saya ingin punya karir baru. Yaudah deh, saya ingin juga punya karir baru. Temannya bilang, oke, saya mau nikah tahun ini. Nggak tahu, nggak apa-apa, belum punya pacar, nggak apa-apa. Oke, saya juga mesti nikah tahun ini. Seperti itu. Orang ikut-ikutan. Entah ikut-ikutan temannya, entah ikut-ikutan teman yang satu peer-nya, seperti itu. Entah dia terbawa-bawa dari sosial media. Mungkin Anda, banyak di antara kita yang ikut-ikutan. Padahal semua dari Anda tahu bahwa setiap dari kita itu punya sikon yang berbeda-beda, sehingga mungkin resolusinya juga sebaiknya juga berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan Beli Friends dan Sobat Treasury, kalau buat saya, menurut saya, paling tidak ada 4 hal yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini, 4 hal yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini. Dan saran saya kalau bisa start from Januari sudah Anda lakukan. 4 hal yang harus Anda lakukan supaya tahun 2022 menjadi tahun atau awal dari tahun keemasan buat Anda. 4 hal. 4 hal. Jadi saran saya, Beli Friends, Sobat Treasury, saran saya kalau Anda punya kertas, Anda punya pen, Anda catat saja deh. Anda catat saja. Jadi hal pertama yang saya sarankan buat Anda adalah mungkin kalau kita bisa lihat dulu, oke, iya. Kita coba share screen ya, Beli Friends dan Sobat Treasury. Jadi kalau kita bisa lihat dulu, semua dari kita tentunya punya resolusi seperti ini. Dan resolusi kita setiap tahun itu selalu ada aja yang lupa, tidak tercapai, dan lain sebagainya. Tapi tentunya paling tidak 2022 Anda harus bisa hidup lebih baik, dan kalau bisa 2022 menjadi awal dari tahun keemasan Anda. Paling tidak ada 4 hal yang bisa Anda raih di 2022, atau saran saya 4 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama sekali, pertimbangkan bahwa Anda harus bisa punya sumber penghasilan baru. Anda harus punya sumber penghasilan baru. Maksudnya apa? Maksudnya begini, semua dari kita tahu bahwa semua dari Anda itu mungkin punya pekerjaan utama, Anda punya karir utama, entah Anda karyawan, entah Anda freelancer, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya selalu bilang, biasanya setiap dari kita itu punya pekerjaan, entah karyawan, entah freelancer, karena kita punya keahlian. Contoh keahlian Anda adalah akuntansi misalnya, maka Anda mungkin kerja di bagian keuangan, atau mungkin keahlian Anda adalah psikologi, Anda pernah kuliah psikologi, Anda kerja jadi HRD misalnya seperti itu. Jadi biasanya sikap kita terhadap pekerjaan karena kita punya keahlian, walaupun seringkali pekerjaan yang kita lakukan nggak ada hubungannya dengan keahlian kita. Contoh misalnya Anda sekolah pertanian, jurusan Anda pertanian, Anda kerjanya di bank dong, Anda nawarin funding mungkin seperti itu. Jadi dan selalu saya bilang bahwa ada 2 sikap orang terhadap keahlian. Ini saya selalu ulang-ulang. Jadi pertama, ada orang yang terjun jadi spesialis. Dia belajar satu hal di sekolahnya, dia belajar satu hal dalam hidupnya. Kemudian ketika dia bekerja, dia fokus di satu bidang saja. Dan karena dia adalah seorang spesialis, tidak banyak orang-orang yang seperti dia. Sehingga yang terjadi adalah dia punya penghasilan sangat-sangat besar. Kenapa? Karena tidak banyak orang seperti dia. Dia adalah seorang spesialis. Nah, lawan dari spesialis itu adalah generalis. Jadi generalis itu adalah Anda punya banyak sekali keahlian, sehingga kalau Anda diminta mengerjakan banyak hal, Anda bisa, Anda ngerti. Walaupun mungkin waktu kita hanya cukup untuk mengerjakan maksimal 2 hal saja dalam hidup, atau 3 hal dalam hidup. Nah, sekarang seperti yang saya selalu bilang, spesialis lawan generalis. Dan saya selalu bilang begini, spesialis itu karena dia super spesialis, umumnya karena dia hanya bisa satu hal dan dia sangat spesialis, umumnya penghasilannya sangat besar. Tetapi seperti yang saya selalu bilang, kalau ada resesi, biasanya spesialis itu hanya bisa berdoa supaya bidangnya itu selamat, supaya bidangnya itu tidak menurun permintaannya. Sehingga yang terjadi adalah kalau bidangnya selamat, syukur alhamdulillah bidang saya selamat. Tapi kalau bidangnya dia tidak selamat, dia akan sibuk repot sendiri. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengerjakan hal lain dalam hidupnya, karena dia nggak punya keahlian lain. Beda dengan generalis. Generalis, seperti yang saya bilang, generalis itu kalau dia punya satu keahlian, dia punya penghasilan bagus, tapi kalau
ketika terjadi resesi, ketika profesinya itu turun permintaannya, dia tenang aja. Kenapa? Karena dia bisa ngerjain hal lain. Dia adalah generalis. Jadi saya selalu bilang, generalis adalah orang yang paling bisa survive ketika terjadi resesi. Itulah kenapa saran saya adalah sebelum ada resesi lagi, dan saya sih nggak mau ada resesi lagi, tapi untuk berjaga-jaga, kalau bisa dari sekarang Anda harus punya sumber penghasilan baru. Jadi kalau Anda karyawan, Anda punya sumber penghasilan lain. Mungkin Anda jualan online, Anda jualan bikin makanan, Anda jadi freelancer, dan lain sebagainya. Ada banyak, dan kalau bisa, Beli Friends dan Sobat Treasury, kalau bisa, milikilah sumber penghasilan baru yang keahliannya tuh berbeda dengan keahlian utama yang sedang Anda kerjakan sekarang di pekerjaan utama. Kenapa? Nomor satu, untuk menghindari konflik kepentingan, itu yang pertama. Nomor dua, supaya Anda bisa memaksimalkan keahlian lain dalam hidup Anda. Itu hal pertama yang harus Anda lakukan di tahun 2022 adalah kalau bisa Anda punya sumber penghasilan baru. Itu yang pertama. Hal kedua adalah ini dia. Hal kedua yang harus Anda lakukan adalah di tahun 2022, saya ingin mengajak Anda untuk lebih fokus lagi dalam berinvestasi. Mungkin Anda tahun 2021, tahun 2020 yang Anda lakukan adalah, oke, Mas Hafir, saya punya penghasilan bagus, setiap bulan saya belanja barang, saya beli baju, saya nyicil motor ini, itu, dan lain sebagainya. Saya nyicil barang elektronik. Suatu hari saya nonton Mas Hafir di acaranya Cetar dari Treasury, kata Mas Hafir harus invest, ya udah saya invest, ada uang lebih saya invest. Tapi sebetulnya mindset Anda lebih fokus ke belanja. Anda invest hanya karena Anda, ya kata Mas Hafir harus invest, jadi Anda invest. Jadi Anda tidak fokus invest di situ. Nah, saya ingin tahun 2022 ini Anda lebih fokus dalam berinvestasi. Setiap kali Anda dapat penghasilan, fokuskan pikiran Anda untuk berinvestasi. Saran saya adalah di tahun 2022 ini, Anda sebaiknya jangan fokus mencari investasi yang bisa memberikan penghasilan tinggi. Kenapa? Karena kalau Anda investasi tapi hanya fokus mengejar penghasilan tinggi, ujung-ujungnya Anda akan terjebak pada investasi bodong. Beneran, Anda tidak akan pernah puas pada investasi apapun. Kenapa? Aduh, Mas Hafir, hasilnya kecil, saya invest ini. Saya invest di situ, hasilnya kecil. Anda tidak pernah puas, ya. Ujung-ujungnya Anda masuk ke dalam investasi yang tidak masuk akal, nggak dapat restu dari OJK atau Bapepti misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya Anda terjebak dalam investasi bodong. Lebih baik daripada seperti itu, lebih baik Anda balik mindsetnya. Anda fokus pada investasi yang memang sudah direstui oleh Bapepti atau oleh OJK, tapi Anda fokus meningkatkan berapa jumlah yang bisa Anda invest tiap bulan. Kalau misalnya setiap bulan Anda biasanya menyisihkan uang, masukin uang ke treasury untuk dibelikan emas misalnya 300.000 per bulan. Oke, Januari 2022 saya mau naikkan jadi 500.000 per bulan, Mas Hafir. Maret 2022 saya ingin naikkan jadi 700.000 per bulan. Jadi buat saya, Beli Friends dan Sobat Treasury, ini saya sarankan buat Anda. Jumlah yang Anda invest setiap bulan itu jauh lebih penting daripada Anda ngejar return investasi yang tinggi. Karena kalau Anda mengejar return investasi yang tinggi, Anda tidak akan pernah puas pada investasi apapun. Sebaliknya, Anda fokus saja pada investasi yang memang sudah jelas, terdaftar di Bapepti atau OJK, kemudian Anda fokus meningkatkan berapa jumlah yang bisa Anda invest tiap bulannya. Seperti itu, ya. Saran saya, lebih fokuslah dalam berinvestasi. Bukan berarti Anda nggak boleh belanja. Bukan berarti Anda tidak boleh check out wishlist yang ada di aplikasi marketplace. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi saya minta Anda lebih fokus lagi dalam berinvestasi. Karena pengalaman menunjukkan bahwa orang yang berhasil dalam investasinya adalah orang yang fokus dalam berinvestasi. Itu hal kedua, Beli Friends dan Sobat Treasury, yang saya sarankan buat Anda lakukan di 2022. Ada 4 hal. Yang ketiga, ini dia. Yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah di tahun 2022 ini saatnya Anda jadi ahli dalam soal pengeluaran. Maksudnya adalah begini. Kalau biasanya dulu 2021, 2020, 2019 Anda punya penghasilan bagus, entah Anda karyawan, Anda freelancer, tetapi Anda tidak jago dalam soal pengeluaran. Anda naksir barang apa, beli, jangan kayak orang susah, beli, buat apa, mau apa, ayo beli, seperti itu. Saran saya adalah 2022 Anda tingkatkan pengetahuan Anda dalam soal pengeluaran. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak lagi fokus pada hal-hal yang terlalu branded mungkin. Silakan Anda fokus di kualitas, ya. Mau harganya berapapun itu, mau harganya tinggi, mau harganya rendah, ya, asal barang itu kualitasnya bagus, monggo silakan dibeli, tapi juga tidak terlalu banyak. Contoh misalnya, ini sekedar contoh. Anda senang jam tangan, yang berkualitas bagus, silakan beli jam tangan berkualitas bagus. Karena jam tangan
kualitas bagus, biasanya dia 5, 7 tahun, 10 tahun dia tahan. Tapi kalau Anda sudah punya jam tangan bagus sampai 5 biji, sampai 10 biji, mungkin agak terlalu berlebihan seperti itu ya. Begitu juga dengan tas. Saya tahu Anda suka tas bagus, kadang-kadang tasnya branded, supaya apa? Kualitasnya bagus. Nggak apa-apa, Anda punya satu tas kerja, Anda punya satu tas untuk pesta, mungkin misalnya buat Anda yang wanita. Tapi kalau tas pesta Anda punya sampai 17 biji, tas kerja Anda punya sampai 7 biji, itu agak terlalu berlebihan. Jadi saran saya adalah, karena Anda harus fokus dalam berinvestasi, Anda juga harus jadi ahli dalam soal pengeluaran. Dan kalau bisa jangan lagi fokus pada hal-hal yang terlalu branded, fokus kejar kualitas berapapun harganya. Kemudian Anda juga, saya sarankan Anda juga memiliki sudut pandang baru terhadap brand, terhadap negara yang memproduksi brand-brand tertentu. Jadi nggak ada lagi cerita, oh brand ini dari negara ini, oh brand dari negara ini konotasi jelek banget sih segala macam. Padahal negara itu mungkin infrastrukturnya lebih maju dari kita Indonesia. Misalnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi fokuslah pada kualitas barang tersebut dan lihatlah barang tersebut cocok atau tidak untuk dibeli. Dan tidak semua hal ini dia beli friends dan sobat treasury. Ketika membeli barang, ketika Anda naksir satu barang, ketahuilah tidak semua barang harus dibeli atau dimiliki. Ini serius, saya ulang lagi. Tidak semua barang harus dibeli atau dimiliki. Misalnya Anda lihat ada tas bagus, aduh tasnya bagus banget, lucu banget tasnya. Aduh, kayaknya celananya bagus banget, keren banget. Kemudian ada di pikiran Anda adalah beli beli aduh motor itu bagus banget, beli Yang ada di pikiran Anda hanyalah membeli. Ingatlah, seperti cinta, tidak semua hal itu bisa dimiliki. Anda boleh naksir, Anda boleh senang sama satu barang, Anda boleh suka sama kualitas barang, Anda senang lihat barang itu, tapi tidak semua hal harus dibeli, tidak semua hal harus dimiliki, karena seringkali barang itu terlihat bagus ketika dia di display, dibawa pulang belum tentu bagus, yang pertama. Yang kedua, barang yang terlihat bagus belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini menarik. Barang yang terlihat bagus itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Serius, jadi saran dari saya buat Anda adalah jadilah ahli dalam soal pengeluaran, tidak semua barang harus dimiliki. Dan satu ilmu lagi dalam soal pengeluaran, Beli Friends dan Sobat Treasury, pengeluaran kita sangat bergantung pada karakter yang ada dalam diri kita, karakter pribadi kita. Nah, karakter pribadi kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada di kepala kita, namanya otak. Dan otak itu ada dua macam, Beli Friends dan Sobat Treasury. Ada otak sebelah kiri, ada otak sebelah kanan ya. Jadi otak sebelah kiri berhubungan erat dengan logika, otak sebelah kanan berhubungan dengan insting. Nah, ini yang menarik. Semua dari kita itu punya otak yang sama, kiri dan kanan, tapi seringkali dominasi otaknya itu berbeda. Ada orang yang dominan di otak sebelah kiri, ada orang yang dominan di otak sebelah kanan. Nah, ini dia yang lucu. Orang yang dominan di otak sebelah kiri itu biasanya dalam soal pengeluaran bagus sekali. Kenapa? Karena dia bisa dengan jelas membedakan mana yang butuh, mana yang ingin. Dia tidak gampang tertarik beli barang hanya karena barang itu bagus, tidak, tapi dia fokus membeli barang yang memang betul-betul dia butuhkan. Orang logik, orangnya hobinya ngitung kan gitu. Nggak butuh, ini jatuhnya lebih mahal, ini jatuhnya lebih murah, dan lain sebagainya. Sementara orang insting, ini dia, orang insting adalah orang yang bergerak berdasarkan insting dan hatinya. Dia akan membeli sesuatu yang penting hatinya puas, nggak peduli harganya berapa, nggak peduli dia butuh atau tidak, yang penting hati saya puas nih, ya udah dia beli. Jadi dalam soal pengeluaran, orang yang dominan otak sebelah kiri itu umumnya lebih unggul dalam soal pengeluaran. Serius, mereka lebih unggul dalam soal pengeluaran. Kenapa? Karena mereka bisa dengan jelas membedakan mana yang butuh, mana yang ingin. Orang yang dominan otak kanan biasanya dia lebih lemah dalam soal pengeluaran. Tapi bukan berarti orang yang dominan otak kanan nggak ada kelebihan. Orang yang dominan otak kanan ada kelebihan. Anda tahu apa kelebihan orang yang dominan otak kanan? Marketing, komunikasi, jago mereka. Mereka jago dalam soal marketing, komunikasi, jago banget. Sementara orang logik disuruh komunikasi, bingung. Kenapa? Dia umumnya hanya bicara kalau dia perlu. Kalau dia nggak perlu, dia nggak bicara sama sekali. Nah, sekali lagi, setiap orang punya dominasi, kelebihan, dan kekurangan sendiri-sendiri. Dalam soal pengeluaran, kita harus belajar dari mereka yang dominan di otak sebelah kiri, yaitu mereka bisa dengan mudah membedakan mana yang butuh dan mana yang ingin. Ada 4 hal, Beli Friends dan Sobat Treasury, dan hal keempat atau hal terakhir yang harus Anda lakukan di tahun 2022. Saya ulang sebentar. Hal pertama adalah miliki sumber penghasilan baru. Itulah hal pertama yang harus Anda lakukan. Itu hal pertama. Kemudian hal kedua adalah ini dia. Jadi kalau kita bicara 4 hal yang harus Anda lakukan, hal kedua adalah Anda fokus dalam berinvestasi, itu yang kedua. Kemudian ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus jadi ahli, jadi pakar dalam soal pengeluaran. Dan yang keempat yang harus Anda lakukan adalah Anda harus punya asuransi. Anda harus punya asuransi. Kenapa? Karena begini, ada beberapa kondisi di mana
ketika terjadi musibah, maka biasanya Anda akan mengambil uang dari investasi yang Anda lakukan. Anda sudah cukup banyak beli emas di aplikasi Treasury, Anda sudah nabung emas cukup banyak, hanya gara-gara misalnya tabrakan, musibah ini, musibah itu, Anda harus jual emas Anda untuk membayar itu, kan sayang. Tapi kalau Anda punya asuransi, biar asuransilah yang akan membayari itu semua, sehingga investasi Anda tetap aman, tetap investasi Anda di aplikasi Treasury itu tetap aman, emas Anda tetap aman, sehingga apa yang terjadi ketika di masa depan nanti Anda punya investasi yang tidak terkalahkan karena dia terus berakumulasi, berakumulasi, berakumulasi. Itulah dia 4 hal yang harus Anda lakukan di tahun 2022. Kita ulang lagi apa saja keempat hal tersebut. Yang pertama, Blibli Friends dan Sobat Treasury, perhatikan baik-baik. Yang pertama, Anda harus punya sumber penghasilan baru. Seperti yang saya bilang, di dunia ini hanya ada spesialis dan generalis. Spesialis duitnya besar, tapi dia hanya bisa satu bidang. Generalis, mungkin uangnya penghasilannya nggak terlalu besar di satu bidang, tapi disuruh ngerjain apapun dia bisa karena dia punya banyak keahlian. Ya, dan biasanya saat resesi, generalis lah yang umumnya lebih survive. Jadi yang pertama, dari sekarang, mumpung ekonomi sudah membaik, 2022 miliki sumber penghasilan baru sehingga kalau nanti amit-amit sih ada resesi lagi, ada pandemi lagi, Anda sudah selamat. Kenapa? Karena Anda sudah punya sumber penghasilan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya adalah fokus berinvestasi. Ya, 2021, 2020 mungkin Anda investasi hanya kalau ada uang. Nggak ada uang, nggak invest. Anda beli emas di Treasury hanya kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, Anda nggak beli emas di Treasury. No, 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 no. Di 2022 ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih fokus dalam berinvestasi. Dan ingat selalu yang saya bilang, Blibli Friends dan Sobat Treasury, jumlah yang Anda invest tiap bulannya jauh lebih penting daripada Anda mengejar return atau hasil investasi Anda. Percuma Anda return investasi ngejar yang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, tapi jumlah yang Anda invest tiap bulannya selalu sama. Tingkatkan terus jumlah yang Anda tabungkan di aplikasi Treasury, Anda tabungkan di aplikasi emas, jual beli emas di Treasury, tingkatkan terus ya, lebih fokus dalam berinvestasi ya. Dan saya selalu bilang begini, minimal invest 10%, kalau mau lebih mantap 30% dari penghasilan itu, lebih mantap lagi. Kemudian ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus jadi ahli dalam soal pengeluaran. Di 2022 sudah saatnya Anda punya pengetahuan lebih bagus lagi dalam soal pengeluaran. Dan saya selalu bilang kita harus belajar lebih banyak pada orang yang dominan di otak kiri pada soal pengeluaran. Kenapa? Karena mereka umumnya, walaupun dari segi komunikasi nggak begitu bagus ya, dia mungkin tidak mudah memarketingkan sesuatu, tapi dia biasanya bisa lebih mudah membedakan mana yang butuh, mana yang ingin ya. Kenapa? Karena dia orangnya cukup logik. Untuk soal pengeluaran Anda harus jadi orang yang logik untuk bisa, karena gini, saya selalu bilang penghasilan berapapun akan habis-habis juga kalau Anda tidak bisa mengendalikan pengeluaran. Dan hal keempat yang harus Anda lakukan adalah Anda harus punya asuransi. Kenapa? Karena dengan Anda punya asuransi, Anda bisa melindungi uang yang Anda taruh di aplikasi Treasury, investasi Anda bisa tetap terjaga dan tidak perlu terpakai atau uang itu Anda pakai untuk hal ketika ada musibah dan lain sebagainya. Dan buat Anda yang punya aplikasi Instagram atau Twitter, silakan Anda follow aplikasi Instagram dan Twitter saya, Safir Senduk. Kalau Anda belum follow aplikasi Instagram Treasury, silakan Anda follow di We Are Treasury. Itu aja dari saya kembalikan kepada Anda, Vira. Silakan. Ya, terima kasih Mas Safir atas beberapa tipsnya nih ya yang di-share nih selama tadi Mas Safir presentasi ya. Ini menggelitik banget nih Mas Safir karena relate juga nih sama aku nih dari tadi yang Mas Safir infokan gitu ya. Tapi Mas Safir, sebelumnya nih aku tanya-tanya lebih lanjut terkait tadi yang Mas Safir share. Ya. Aku izin dulu untuk info sedikit ya terkait giveaway untuk Blibli Friends yang baru menjadi pengguna Treasury di hari ini nih. Nah, untuk Blibli Friends yang baru menjadi pengguna baru di Treasury, aku akan adakan giveaway khusus untuk 10 orang pertama yang baru menjadi pengguna Treasury. Yuk langsung ketik di kolom komentar #emasgratis untuk mendapatkan voucher emas digital senilai Rp5.000. Nah, kamu langsung komen di komen, langsung ketik #emasgratis, di screenshot bukti yang sudah kamu komen ke email di Treasury di support@treasury.id. Nanti kita akan kirimkan voucher senilai Rp5.000 tersebut khusus untuk 10 orang pertama ya yang menjadi pengguna baru di Treasury. Oke, Mas Safir, aku sudah infoin terkait giveaway-nya. Nah, aku pengen nanya sedikit nih terkait
yang tadi Mas Safir sempat share, dan juga ini kita udah terima beberapa pertanyaan nih dari Blibli Friends dan juga Sobat Treasury yang hadir di live stream hari ini. Mungkin aku mau rewind sedikit tadi yang sempat Mas Safir bilang, bahwa untuk mempersiapkan New Year, New Me, New Resolution itu jangan sampai resolusinya tuh jangan kebanyakan ya Mas ya, supaya kita lebih fokus ya. Dan tadi benar juga tuh yang Mas Safir sempat mention, bahwa biasanya kita keikut nih ya sama teman-teman kita, kayak iya yang tadi teman-temannya banyak nikah, mungkin jadi pengen ya siapin aja dan nikahnya dulu gitu kali ya Mas ya. Iya. Apalagi ngejar tanggal cantik, Vira. Serius. Bener. Dan juga tadi ada yang Mas Safir bilang kalau inget ya resolusi yang sudah dibikin, malah terakhirnya nantiin sampai terakhirnya semuanya dikejarnya malah akhir tahun, malah jadi susah ya Mas ya. Iya, makin susah, jadi betul. Harus kayak mungkin kita bisa nyiapin 1 tahun, tapi kita bagiin per quarter-nya tadi itu ya Mas, targetnya. Betul. Jadi supaya kita juga nggak kelabakan untuk mencapai target tersebut ya Mas ya. Betul. Oke, ini tadi aku mau bacain satu pertanyaan dari Blibli Friends dan juga Sobat Treasury ini. Mas Safir, ada yang komen, namanya RE bintang-bintang DY. Saya karyawan dan capek buat side job nih dan freelance. Sempat didengar aset yang kerja keras untuk kitanya kerja biasa aja. Ada rekomendasi kah Mas Safir? Wow. Aset yang kerja untuk kitanya biasa aja. Jadi sebetulnya buat yang mungkin belum tahu kata-kata, mungkin pernah dengar kata-kata itu ya. Kalau bisa punya aset yang kerja keras untuk kitanya kerja biasa aja. Jadi contoh misalnya, kalau saat ini kita karyawan, kita freelancer dan lain sebagainya, kita yang kerja, kita adalah aset bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena pengertian aset di sini adalah aset itu berupa badan kita, dan badan kita tuh produktif memberikan penghasilan buat kita. Yang menarik Vira adalah badan kita tuh ada capeknya, Vira. Betul. Badan kita tuh ada capeknya. Jadi kalau dalam sehari, kalau misalnya kita kerja dalam sehari 8 jam, ya badan kita ada capeknya. Sehingga apa? Kalau badan kita capek, mungkin dia tidak bisa digunakan untuk dapat penghasilan. Mesti istirahat dulu, seperti itu. Dan yang juga menarik adalah tidak hanya dari segi sehari 8 jam, dari segi usia, ada penelitian orang usia 50, 55, 60 itu beda fisiknya dengan mereka usia 20 atau 30. Beda fisiknya. Tapi akan beda halnya kalau Anda punya aset yang bukan berupa badan manusia, tapi berupa aset. Asetnya apa? Apapun itu. Mungkin kita punya uang, kita belikan properti disewakan, misalnya seperti itu. Kemudian properti itu yang bekerja untuk kita, atau kita punya uang, kita jadikan emas, misalnya seperti itu. Kemudian nanti emasnya kita bisa lepas, mungkin kita taruh di deposito, dia bisa memberikan bunga buat kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan? Aset apa yang bisa kita lakukan untuk bekerja untuk kita? Jadi pertama, Vira, saya selalu bilang adalah yang pertama bikin asetnya dulu. Nah, ada banyak hal, tapi salah satunya yang mantap juga adalah emas. Kenapa? Anda rajin beli emas tiap bulan, nanti dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam jangka panjang hasilnya akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena saya selalu bilang bahwa emas salah satunya dia akan naik kalau terjadi inflasi. Makin tinggi inflasi, makin naik dia. Tapi kalau Anda jadikan emas sebagai sarana untuk dagang, beli pagi, jual sore, beli pagi, jual minggu depan, mungkin ada frustrasi. Kenapa? Karena emas nggak cocok untuk Anda pakai beli pagi, jual besok. Nggak cocok. Tapi kalau Anda lakukan itu untuk dalam jangka waktu minimal 6 bulan, setahun, dan seterusnya, dia lebih cocok untuk hal-hal seperti itu. Jadi ketika sekarang bikin dulu asetnya, nanti lama-lama emasnya sudah ada, nanti dari situ kita bisa bicara lagi apa yang harus Anda lakukan. Apakah jual emas Anda, mungkin bikin bisnis, atau Anda invest kemana. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu, Vira. Oke, baik Mas. Ini tadi ada satu statement dari Mas Safir yang relate sama pertanyaan selanjutnya nih Mas. Iya. Tadi kan Mas Safir bilang kita juga tuh adalah aset ya. Iya. Kita yang bekerja kan gitu ya. Jadi kayak aset utama untuk mendapatkan penghasilan itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini ada pertanyaan dari BB Friends dan juga Sobat Treasury. Dari FA bintang-bintang FF. Mas Safir, apa pendapatnya terhadap orang-orang yang boros dengan alasan self reward? Mungkin tadi karena kalau kita udah, kan kita asetnya, kita sudah bekerja, kita capek, biasanya tuh suka kayak, gue beli ini, self reward nih gitu. Tapi
ending-endingnya juga sering jadinya kayak berkedok self reward ya Mas ya. Iya, Itu iya, iya, seperti iya. apa Mas? Iya, iya, iya. Jadi self reward itu sebetulnya kalau saya lihat tuh emang sering dijadikan excuse ya. Excuse tuh artinya tuh pemaafan lah ya. Kamu kok boros sih bulan kemarin? Nggak apa-apa lah, self reward. Udah kerja keras gitu ya. Self reward. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kok kayaknya tiap hari kok kayaknya self reward terus gitu ya. Jadi kalau pandangan saya adalah self reward itu bagus, self reward oke, asal kita bisa kendalikan frekuensinya, Vira. Kalau misalnya kita self reward melulu tiap hari, ya repot juga. Yang kedua adalah cobalah belajar bahwa self reward itu tidak melulu harus dalam bentuk materi. Contohnya gini Vira, aduh saya kan udah kerja keras, boleh dong beli tas baru gitu ya. Itu kan sifatnya materi ya. Iya. Cobalah belajar, bisa nggak sih self reward itu tidak harus selalu dalam bentuk beli barang gitu ya. Kenapa? Karena gini, saya selalu bilang gini, mungkin Vira pernah dengar istilah kalau bisa dengan siapapun collect experience, bukan things ya. Jadi kalau Vira punya pasangan, Vira punya pacar, punya suami gitu ya. Kalau kita mau dikenang sama pasangan kita sampai kapanpun, mau diingat sama dia, ya lakukan pengalaman bareng, pergi bareng, nonton bareng, jalan-jalan alam bareng. Dibanding kita nggak pernah bareng sama dia, tapi beliin barang melulu. Anda ngerti maksudnya ya? Iya, iya. Itu dia ngingat kita beda, dia ngingat kita beda gitu. Nomor satu dia ngingat kita beda, nomor dua dia nginget kita ya udah deh kalau butuh barang aja, nggak butuh barang dia nggak inget sama kita. Itu Berarti ya dong kalau mungkin gitu. mungkin memang ada tipe orang yang dia value-nya Vira adalah barang. Jadi ya udah dia nggak pernah kelar beli barang karena nggak habis-habis. Jadi cobalah belajar bahwa self reward itu tidak melulu harus beli barang, bisa juga dengan bisa duduk-duduk bareng di kafe, di tempat minum yang nggak terlalu mahal, tapi kita bisa tahu sekali-sekali tambah pembelian emas kita, kalaupun self reward kita adalah ngeluarin uang lebih banyak, sekali-sekali self reward kita adalah investasi lebih banyak, itu bisa juga dijadikan self reward. Iya, Begitu iya. Vira. Betul. Apalagi kalau misalnya barang itu sebenarnya value-nya nanti makin lama makin menurun juga ya Mas, kayak ada depresiasinya gitu ya Mas ya. Aduh Vira, ini lucu, ini lucu, ini lucu. Jadi saya baru kemarin saya kenalan dengan seorang direktur dari sebuah perusahaan gitu ya. Dia bilang, Mas Safir, saya tuh menghabiskan 50%, 60% penghasilan saya untuk nyicil mobil. Untuk nyicil mobil. Kenapa? Dan mobilnya harus brand ini, Mas. Kenapa? Karena saya tidak mau dianggap rendah oleh karyawan saya, Mas Safir. Padahal yang dia tidak tahu bahwa begitu sekali dia beli mobil dengan merek itu, nilainya menurun. Gak hanya merek itu, merek apapun nilainya menurun. Tapi dia seringkali memaksakan penghasilannya, bahkan sampai 60% penghasilannya untuk dibelikan mobil. Seperti itu. Itu daripada seperti itu, mending dia belikan emas gitu ya. Karena emas itu begitu dia sekali dia beli barang itu nilainya menurun, Vira. Ya, memang ada kepuasan sih. Wah, dengan karir saya bisa punya barang ini, dengan karir saya bisa punya baju ini dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, semua barang itu nilainya menurun. Dan Vira, saya selalu bilang gini, kita seringkali menghabiskan waktu terlalu banyak untuk membuat terkesan orang yang sebetulnya nggak peduli-peduli amat sama kita. Iya Mas, benar sih. Sama mungkin tadi kalau misalnya self reward-nya mungkin bisa nambah-nambah simpanan emas gitu ya Mas ya. Yes, betul. Anggap itu bisa rewarding buat diri kita di masa depan ya Mas ya. Karena kan Iya. bisa membantu kita untuk mencapai berbagai tujuan finansial kita atau ya berbagai kebutuhan kita di masa depan itu ya Mas ya. Betul, sementara kalau self reward kita belikan barang, satu dua kali ya mungkin masih nggak apa-apa lah Vira. Berkali-kali self reward belikan barang, semua barang itu nilainya menurun Vira. Semua Iya. barang itu nilainya menurun. Mau brandednya sebagus apapun, brand itu nilainya menurun Vira. Tetapi kalau kita belikan investasi emas misalnya, maka emas itu dalam jangka panjang kita harapkan nilainya meningkat kan begitu ya. Jadi self reward kita di hari yang akan datang nanti akan memberikan reward yang lebih besar lagi kepada kita Vira. Di masa depan ya Mas Safir, Betul. meraih masa keemasan Mas Safir. Oke, jadi untuk Beli Friends dan Sobat Treasury tadi yang namanya FA bintang-bintang FF self reward-nya untuk masa depan ya sekarang Betul. bukan lebih ke materi atau barang ya Mas ya. Betul. Oke. Mas, ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih
Iya, Saya silakan. dari apa namanya Blibli Friends dan juga Sobat Treasury, aku cari sebentar ya Mas, tadi Iya, ketutup nih. yes, Oke, nih Mas Safir, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. yes. Biasanya hal-hal darurat apa yang harus kita persiapkan yang nantinya bisa mengganggu kita dalam mempersiapkan finansial? Iya, hal-hal darurat apa yang harus kita Mm-mm. persiapkan yang kalau tidak kita persiapkan akan mengganggu kita dalam soal finansial. Mm-mm. Asuransi sih yang pertama, Vira ya. Asuransi, Mm-mm. kenapa? Karena gini, mungkin kita ngerasa Mas Safir, saya tuh sehat luar biasa Mas Safir. Saya nggak pernah ke dokter. Sekali dua ke dokter oke lah Mas Safir, tapi saya nggak pernah ke rumah sakit, luar biasa. Mata saya masih bagus Mas Safir. Kemudian saya juga orangnya hati-hati gitu ya, nggak mungkin ada risiko-risiko. Tapi siapa yang tahu Vira? Siapa yang Betul. tahu? Kita nggak akan pernah tahu. Jadi nomor satu adalah asuransi. Ini hal Mm-mm. pertama yang harus kita punya. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah Vira adalah soal investasi. Kenapa begitu? Karena investasi yang kita lakukan Vira itu akan membuatkan kita sebuah aset di mana suatu hari nanti aset tersebut akan menghidupi kita. Ya, Hmm. tadi seperti yang ditanya tadi pertanyaan pertama tadi, kalau kita jadi aset, kita juga bisa sih jadi aset, badan kita jadi aset bisa Mm-mm. memberikan penghasilan. Tapi ingat Vira, dalam sehari badan kita ada capeknya, dan dari segi umur kita juga ada capeknya, umur 50, Betul. 55, 60 itu juga ada capeknya gitu ya. Mm-mm. Sementara kalau asetnya berupa investasi, investasi itu Vira itu nggak ada capeknya, dia nggak ada tidurnya gitu ya. Mm-mm. Jadi memang kalau kita nggak investasi nggak ada yang marahin. Teman-teman di treasury nggak akan marahin Anda kalau Anda tidak beli emas. Oh, nggak akan marahin Anda, nggak akan. Tapi nanti Anda sendiri yang repot. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba Anda pensiun, tiba-tiba Anda berhenti bekerja, Anda nggak punya investasi sama sekali. Itu hal kedua harus dipersiapkan. Kemudian hal ketiga juga harus dipersiapkan karena kalau Anda tidak punya persiapan, itu akan repot sendiri adalah dana darurat. Jadi dana darurat ini, Vira, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena bisa aja terjadi mungkin ada musibah, mungkin gempa atau apa, sehingga mungkin ATM nggak bisa diakses, mungkin disitulah dana darurat kita sangat-sangat berguna untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kita selama beberapa minggu ke depan. Saya pikir, Vira, 3 hal itu yang harus kita lakukan. Oke, jadi berarti ada asuransi sama dana darurat juga ya, Mas, termasuk karena Betul. memang apalagi ya kita ngerasain di kita jalani pandemi ini 2 tahun, dana darurat itu penting banget ya, Mas, untuk dimiliki karena aku juga salah satu yang sebelum pandemi nggak tahu pentingnya dana darurat nih gitu, tapi gitu pandemi wah kerasa banget ya dana darurat Iya, itu benar. Iya, harus banget dimiliki gitu ya, Mas iya, ya. iya. Karena benar nggak tahu kapan sakit, kapan kita Iya, ada kebutuhan mendesak gitu ya, Mas ya. iya, iya. Oke, berarti tadi mungkin lanjutan dikit ya, Mas ya. Yes. Kalau untuk mempersiapkannya tadi kayak si penghasilan itu dari Mas Safir ada panduannya nggak ya rasionya? Misalnya siapin berapa untuk dana darurat, siapin berapa Iya, untuk asuransi dan sebagainya, Mas. Untuk yang mempersiapkan iya, iya, apa namanya tadi kayak penghasilan, iya, pengeluaran kita sehari-hari baiknya berapa persen dari iya. pendapatan kita seperti itu, Mas. Yang Ya, mungkin nanti Vira, bisa diterapkan satu per apa namanya Blibli Friends dan juga Sobat Treasury. iya, Vira, ini buat para sobat treasury, Blibli Friends, ini saya sering kali ditanya gitu, lebih baik berapa persen sih untuk Hmm, invest, berapa persen untuk asuransi dan lain sebagainya. Saya bilang beda-beda, beda-beda. Kenapa? Karena kebutuhan orang beda-beda. Sebagai contoh, betul. Vira, ada anak muda yang mungkin dia kayaknya generasi sandwich, dia menanggung banyak orang dalam keluarganya, sehingga mungkin dia bingung berapa persen. Kayaknya mungkin nggak bisa gede-gede. Sementara ada orang lain yang mungkin dia bisa invest gede gitu, invest besar seperti itu. Ada yang mungkin tinggal sama mertua sehingga mungkin dia investnya bisa lebih besar lagi. Jadi cuma kalau saya dipaksa untuk bicara berapa persen, ini beberapa tunjuk dari saya. Jadi bagi pengeluaran kita menjadi 4 kelompok besar, Vira. 4 kelompok besar. Jadi pertama adalah cicilan utang. Itu kelompok pertama cicilan utang. Jadi biasa dari penghasilan kita fokuskan untuk bayar cicilan utang dulu itu pertama. Kemudian kedua adalah nabung dan invest, menabung dan berinvestasi untuk dana darurat, Anda beli emas dan lain sebagainya. Ya, tabungan dan investasi. Kemudian ketiga adalah premi asuransi. Yang ketiga adalah premi asuransi dan yang keempat adalah biaya hidup. Saya ulang lagi kategorinya. Pertama cicilan utang, tabungan dan investasi, premi asuransi dan biaya hidup. Prioritasnya seperti itu. Nah, sekarang nih Vira, pertanyaannya berapa persen? Nah, jadi Vira, dari 100% penghasilan itu maksimal untuk cicilan utang, cobalah sekitar maksimal 30% dari penghasilan kita.
30%. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan katakan 10 juta setiap bulan, ya 3 juta maksimal untuk bayar cicilan utang. 35% boleh nggak? Masih oke gitu ya. Tapi kalau Warning. tapi Vira, ini yang lucu, saya pernah ketemu 60-70% Waduh. penghasilan untuk bayar cicilan utang gitu. Serius, lo kok bisa? Ya bisa aja Mas Safir, saya nyicil utang ke tempat-tempat yang agak tidak resmi sedikit. Jadi ya sudah, itu berarti kalau seperti itu dia mungkin cicilan utangnya bisa bisa cepat terbayar, tapi mungkin dia takutnya nggak bisa beli beras lah, sehingga dia nggak bisa konsen dalam pekerjaannya. Jadi saya selalu bilang 30% maksimal untuk cicilan utang. Nah sekarang nabung dan investasi minimal 10%. Nabung dan investasi itu minimal 10%, kalau mau lebih mantap lagi 30%. Kalau bisa 50% itu lebih mantap lagi. Dan ada yang lakukan, Vira, itu ada yang lakukan. Dan dia itu biasanya hidupnya lebih seperlunya. Dia biasa hidupnya lebih minimalis ya. Saya tidak mengajak Anda semua untuk hidup minimalis, enggak juga. Tapi dia karena fokusnya adalah investasi, dia hanya beli barang yang betul-betul dia rasa dia butuhkan. Dia tidak gampang tertarik untuk belanja barang kecuali itu sifatnya investasi. Itu yang kedua ya, tabungan dan investasi minimal 10%, cicilan utang maksimal 30%. Nah, sekarang premi asuransi. Jadi premi asuransi itu paling besar, maksimal itu 10%. Itu paling besar. Kenapa begitu? Karena biasanya asuransi maksimal 10% itu udah cukup sebetulnya. Kecuali kalau misalnya asuransinya ada unsur tabungannya. Kalau asuransinya ada unsur tabungannya, ada beberapa produk asuransi yang ada unsur tabungannya, masukkan dia ke tabungan dan investasi, dan biaya hidup itu 50%. Biaya hidup 50%, udah termasuk Anda bayar untuk telepon, listrik, air, transportasi, susu anak, ngopi, dan lain sebagainya. Itu 50%. Jadi total 100%, saya ulang lagi Vira, cicilan utang maksimal 30%, tabungan dan investasi minimal 10%, premi asuransi 10%, dan biaya hidup 50%, Vira. Oke, berarti sebenarnya kalau kita tadi prioritas yang pertamanya itu adalah untuk cicilan atau hutang itu, Mas. Kita ngerasa tadi kayak Mas Safir bilang, misalnya penghasilannya 10 juta, buat cicilannya 30%, berarti 3 jutanya itu. Nanti kan kita makin lama kayak, ternyata banyak ya, diturunin. Jadi si cicilan pertama yang harusnya kita sediain at least maksimal 30% itu kita menjadi 10%, kan sisa 20%-nya masih bisa kita simpen ke pos lainnya, apalagi untuk tabungan dan juga investasi ya, Mas ya. Betul. Oke, baik. Thank you Mas Safir atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita terima dari BliBliFresh dan juga Sobat Treasury. Tapi ini mohon maaf, waktunya juga makin singkat ya. Kita close di 3 pertanyaan tersebut, dan dari Mas Safir nih, sebelum penutupan, ada kata-kata mutiara yang ingin disampaikan oleh Mas Safir nggak nih ke BliBliFresh dan juga Sobat Treasury, supaya makin semangat nih, new year, new resolution, new me, tapi nggak berakhir jadi wacana, Mas. Gimana, Mas? Oke, Vira, jadi yang namanya target itu sebaiknya ada ya. Saya tahu Anda tidak mungkin hanya punya bos di pekerjaan, tapi dalam soal diri sendiri kita harus punya target. Tapi mungkin targetnya bukan target yang sifatnya saya harus nikah, enggak seperti itu ya. Nikah sebaiknya kalau saya bilang pribadi nggak usah ditargetkan lah. Tapi intinya kalau dalam soal hubungan ya kita semaksimal mungkin dalam menjalin hubungan. Tapi intinya dalam soal keuangan adalah Anda atau kita harus punya target dalam soal investasi. Jadi misalnya begini, oke 2022 saya kepingin saldo investasi saya di aplikasi Treasury misalnya total 2022 tercapai 70 juta di 2022, tercapai paling tidak 75 juta di 2022. Oke, mari kita bagi ke dalam 12 bulan, jadi per bulan sebulan saya harus invest berapa di aplikasi Treasury. Jadi kita punya target saldo investasi besar, dan kalau kita punya target satu itu aja yang kita lakukan, punya target saldo investasi berapa yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa punya target seperti itu, maka kita lebih mudah kerjanya, dan mudah-mudahan Vira saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman Sobat Treasury di masa akan datang. Semua Sobat Treasury sudah lebih makmur daripada hari ini. Thank you Mas Safir atas pesan-pesannya. Ini tadi ya yang pengen punya target saldo simpanan emas sampai 70 juta di tahun 2022. Nah, nih aku kasih spoiler dikit ya, pakai rencana emas di Treasury. Oke, baik. Thank you Mas Safir atas pesan-pesannya. Semoga kita semua bisa meraih New Year, New Me, New Resolution yang sesuai dengan rencana ya Mas ya, dan sesuai dengan target juga. Thank you.
Oke, aku reminder juga nih terakhir untuk BB Friends dan juga Sobat Treasury yang berpartisipasi di hari ini. Jangan lupa untuk ambil kesempatan untuk bisa punya simpanan emas lebih banyak karena kita sedang ada harga khusus, ini cuma sampai hari ini doang, untuk voucher emas digital di toko resmi Treasury di Blibli. Bisa lihat produknya ada di bawah video ini, jadi kamu bisa langsung check out dan juga dapetin kode vouchernya dan ditukar langsung di aplikasi Treasury. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini, BB Friends dan juga Sobat Treasury. Semoga kalian sehat selalu dan bisa meraih masa keemasan di tahun 2022. Sampai jumpa di tahun depan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.